Halo, selamat pagi, selamat hari Minggu. Sekalipun kita tidak bersama-sama beribadah di gereja pada pagi hari ini, tetapi saya yakin dan percaya di saat-saat yang seperti ini, di saat negara kita sedang terjadi peristiwa yang luar biasa seperti ini, ada orang-orang yang berharap, ada orang-orang yang mengandalkan Tuhan, dan ada orang-orang yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Di situ Tuhan akan beserta dan Tuhan akan memberkati kepada kita semua. Puji Tuhan, saudara-saudara. Pagi hari ini saya ingin membagikan satu ayat yang menjadi perenungan saya pada pagi hari ini, dan akan menjadi perenungan kita bersama. Di dalam Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-18. Saya bacakan untuk kita semua. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Ini ayat-ayat yang menjadi perenungan saya beberapa waktu ini. Kalau ayat ini dibagikan di saat-saat yang biasa, di saat-saat yang baik-baik saja, saya yakin dan percaya kita akan dengan mudah berkata ya, berkata amin dengan ayat ini. Tetapi di saat-saat seperti ini, saudara-saudara, sepertinya ayat ini adalah satu ayat yang mustahil untuk terjadi dalam kehidupan kita. Ayat yang gak mungkin untuk terjadi. Tetapi apa yang menjadi perenungan saya, bahwa jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Inilah yang terjadi dalam kehidupan kita. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang berharap hanya kepada Tuhan. Tetapi saudara-saudara, ini bukan berarti kehidupan kita tanpa ada masalah. Seperti Mazmur Daud pasal yang ke-23 mengatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Di dalam lembah kekelaman, saya pernah katakan bahwa di dalam lembah kekelaman, yang kita lihat, yang kita dengar adalah kematian. Dalam bahasa Inggrisnya mengatakan through the shadow of death, di dalam lembah bayang-bayang maut, di dalam lembah kematian. Yang kita dengar, yang kita lihat adalah kematian. Dan saat ini itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Saat itu inilah yang sedang terjadi di dalam bangsa kita, negara kita. Yang kita dengar, yang kita lihat adalah kematian. Bahkan lebih khusus lagi kita yang ada di Jawa Barat, yang kita yang ada di Cimahi. Ini satu kekuatan yang sedang melanda, kekuatan besar, kekuatan jahat yang besar yang sedang melanda tempat kita saat ini. Yang kita dengar, yang kita lihat adalah kematian. Tetapi kita mau yakin dan percaya, saudara-saudara, sebagai orang-orang percaya, sebagaimana Daud katakan, melalui lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau beserta dengan aku. Kita yakin dan percaya sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang berharap mengandalkan Tuhan. Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Tuhan selalu beserta dengan kita. Kita tidak takut bahaya. Sekalipun kita mendengar Mazmur yang lain pasal 91, Musa mengatakan, sekalipun 1000 rebah di sisiku, 10.000 rebah di sisi kananku, tetapi itu tidak akan menimpa kepada kita, orang-orang percaya. Kita yakin dan percaya, saudara-saudara, bahwa pada waktu kita berjalan di dalam lembah kekelaman, saat-saat ini di mana kita berjalan di dalam lembah kekelaman, yang kita dengar, yang kita lihat adalah kematian demi kematian. Tetapi kita mau yakin dan percaya bahwa pada waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan, waktu kita berjalan bersama-sama dengan Allah, maka itu semua tidak akan memberikan ketakutan buat kita. Waktu kita melekat dengan Tuhan, itu semua tidak akan terjadi. Kematian itu tidak akan menimpa kita. Kutuk itu tidak akan menimpa kita. Melainkan kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Bagaimana caranya berjalan bersama dengan Tuhan? Berdiam diri, menenangkan diri kita, dan dengar suara gada dan tongkat itu diketuk-ketukkan, menuntun langkah kita. Jangan panik, jangan terpengaruh dengan berita-berita yang mungkin menakutkan bagi kita. Tetapi percaya bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Percaya bahwa Allah yang besar, pencipta langit dan bumi, ada bersama-sama dengan kita. Maka aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bahkan saya pernah katakan bahwa di hadapan lawan-lawanku, di hadapan satu kekuatan besar yang sedang membawa kita, menarik kita dari Tuhan, kalau kita tetap percaya, maka apa yang akan Tuhan berikan buat kita? Engkau menyediakan hidangan bagi
hadapan para lawan-lawanku. Inilah ayat ini, arti dari ayat ini. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Pilihan ada di tangan kita, saudara-saudara. Apa yang mau kita pilih? Apakah kita mau menjadi orang benar yang nanti jalannya akan seperti cahaya fajar, semakin terang, semakin terang, semakin terang? Atau kita mau seperti orang fasik? Di ayat yang ke-19 pasal yang 4 mengatakan jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Ini yang menjadi peristiwa yang sedang terjadi di bangsa kita. Orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan, mereka berjalan di dalam kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Mereka panik dan mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Mereka tersandung. Mari ikuti apa yang menjadi firman Tuhan buat kita semua. Berjalan di dalam jalannya Tuhan, berjalan di dalam apa maunya Tuhan. Pada waktu kita berjalan di dalam maunya Tuhan, maka sekalipun kita berjalan di dalam lembah kekelaman, kita tidak takut bahaya, sebab Tuhan bersama-sama dengan kita. Mari amini, mari imani itu juga, supaya kehidupan kita orang-orang percaya dapat selalu ditolong oleh Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjang lebarkan lagi. Mari kita bersatu bersama-sama di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pagi hari ini buat firman Tuhan yang sudah Tuhan berikan buat kami semua. Tuhan kiranya memberkati kepada kami Tuhan. Sekalipun keadaan bangsa kami, negara kami, sekalipun keadaan bahkan kota kami, tempat kami berada, sepertinya kami sedang berjalan di dalam lembah kekelaman. Tetapi kami mau yakin, kami mau percaya, kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Kami mau berjalan bersama-sama dengan Engkau. Maka kami yakin dan percaya, gadamu dan tongkatmu itu yang akan menghibur kami. Kami tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta dengan kami. Terima kasih. Berkati anak-anak-Mu yang ada pada pagi hari ini Tuhan. Anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan memberkati dan melindungi mereka. Tuhan kiranya menolong kepada mereka. Sehingga apapun yang terjadi, Tuhan akan selalu memberikan kekuatan kepada kami semua anak-anak-Mu. Terima kasih. Tuhan memberkati dan melindungi kami semua. Tuhan akan menyinari kami dengan wajah-Nya. Dan Tuhan akan memberkati kepada kami. Tuhan akan melindungi kami. Dan Tuhan akan menjauhkan kami dari segala malapetaka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.